Hai Sobat Negeriku, kembali di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Oke, kali ini bersama gua Rido dan kita kedatangan tamu istimewa nih, yaitu Mas Gomgom. Mas Gomgom ini selaku Public Relation Manager Wuling Motors Indonesia. Yes. Selamat datang Mas Gomgom. Selamat datang juga. Semoga sehat ya. Sehat. Nah, kali ini kita tentunya pasti akan banyak pengen tahu tentang kiprah Wuling di Indonesia. Karena kalau nggak salah selama ini udah 7 tahun ya Mas? Sudah 7 tahun, sudah 7 tahun. Oke, jadi nanti kita akan lebih dalam mengulik kiprah jejaknya Wuling Motors di Indonesia. Mas Gomgom, bisa dijelaskan dari awal sampai sekarang 2004 bagaimana kiprah Wuling Motors di Indonesia? Oke, jadi untuk jalannya sendiri Wuling itu dimulai dari peresmian pabrik di bulan Juli 2017 di kawasan Cikarang, Jawa Barat. Jadi pabrik meresmikan Wuling meresmikan pabriknya di sana, di mana pabrik ini memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan juga ekspor. Ya. Nah, pada tahun 2017 ini itu merupakan waktu yang sangat penting buat Wuling karena di saat itu stigma otomotif brand dari China itu kurang baik. Ya. Tentunya kan itu memang ada perjalanan otomotif sendiri ya, di mana waktu itu brand-brand China sempat datang dan tiba-tiba langsung menghilang begitu saja. Nah, ini meninggalkan luka yang cukup dalam buat konsumen Indonesia. Jadi awal mulanya Wuling di Indonesia itu bukan start dari nol. Wuling memulai perjalanannya itu kalau kita bisa bilang di saat itu adalah minus. Jadi persepsi orang mengenai brand mobil China itu kurang baik sekali. Nah, saat kita tahu kondisi seperti itu, yang menjadi hal yang pertama adalah mengembalikan kepercayaan konsumen Indonesia terhadap brand otomotif dari China. Di tahun 2017 kita memulai dengan menghadirkan low MPV Wuling yang pertama, yakni Convero Series. Ini sebuah mobil MPV, mobil keluarga 7-seater, di mana saat itu memang segmen low MPV sangat gemuk sekali. Besar sekali, dan kami hadir di sana dan mendapatkan rahian yang positif dari masyarakat di Indonesia. Dengan satu produk saja di tahun 2017, tepatnya di bulan Desember 2017, itu Wuling sudah masuk ke dalam top 10 brand otomotif di Indonesia. Jadi baru masuk, sudah bisa masuk di 10 besar. Iya, di tahun 2017. Otomotif tanah ya, berarti ya. Di tahun berikutnya, karena kami ingin memperbaiki image itu, kami tidak buru-buru untuk menghadirkan banyak produk. Jadi di tiap 1 tahun itu kita menghadirkan lagi di 2018 Cortez, lalu di 2019 Almas, dan kita melihat perspektif masyarakat Indonesia terhadap brand otomotif China itu sudah mulai membaik saat itu dengan adanya Wuling. Terus kita berpikir apalagi sih yang kita bisa kontribusikan di dalam perkembangan pasar otomotif di Indonesia. Yang pertama adalah kehadiran dealer. Jadi kita terus-terusan menghadirkan banyak dealer di berbagai kota dengan tujuan lebih dekat lagi kepada masyarakat di kota tersebut. Nah, selain itu kita berpikir kita perlu sesuatu yang berbeda untuk pasar Indonesia, yaitu inovasi. Di mana waktu itu inovasi ini berhasil membawa Wuling sebagai game changer melalui Almas. Di mana Almas itu bisa punya ADAS. ADAS itu Advanced Driving Assistance System, yang mungkin sekarang udah familiar ya. Tapi dulu pertama kali itu Wuling yang bawa dengan harga mobil yang affordable. Kita hadirkan ADAS, lalu kita siapkan juga perintah suara berbahasa Indonesia yang sampai sekarang juga itu sangat ikonik banget buat Wuling, dan juga yang namanya Wuling Remote Control App yang bisa menjadikan remote control itu di smartphone. Ya, jadi kita lihat inovasi itu menjadi sesuatu daya tarik yang berbeda, dan di saat itu di usia kita ke-4 tahun itu sudah mulai bergeser bahwa Wuling adalah sebuah brand mobil yang berinovasi. Inovasi itu adalah Wuling. Nah, berjalannya waktu terus menerus, image Wuling sudah sangat baik di masyarakat. Kita tetap menjadi top 10 brand otomotif di Indonesia. Lini produk sudah banyak, kita punya dealer juga sudah banyak,
Nah, yang berikutnya lagi adalah inovasi ini akhirnya sampai ke era new energy vehicle, di mana waktu itu kita menghadirkan Almas hybrid, ya kan? Itu pertama kali di tahun 2022, dan di tahun 2022 juga kita menghadirkan REV, mobil listrik pertama Wuling. Nah, itu di tahun yang sama itu? Itu di tahun 2022, ya. Jadi tahun 2022 itu inovasinya udah bergeser ke new energy vehicle. Ya, jadi di situ kita ada hybrid dengan Almas. Waktu itu kita pasangkan di Almas, lalu REV yang pertama. Nah, menariknya lagi, REV merupakan produk mobil listrik Wuling yang secara global debutnya di Indonesia. Pertama kali debutnya di Indonesia. Ya? Iya. Bukan di negara asal ya, bukan. Bahkan negara asalnya itu di akhir tahun 2022. Gitu. Nah, dari 2022 sampai sekarang 2024 ya akhirnya Wuling bertransformasi menjadi sebuah brand EV terkemuka di Indonesia. Jadi awalnya dari minus, lalu kita sudah bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat akan brand otomotif China. Terus berikutnya lagi kita punya inovasi dengan ADAS, WIN dan juga IOV dari Wuling Remote Control App. Dan berikut lagi kita udah masuk ke new energy vehicle. Dan jadi kita sudah transformasinya sudah banyak banget lah. Cukup ini ya. Iya. Ya, bisa dibilang from zero to hero. Iya, seperti from minus ya. From minus. Iya, from minus gitu jadinya. Ini cukup menarik karena seperti dijelaskan tadi, gimana Wuling membangun image yang awalnya kurang baik di Indonesia akhirnya bisa diterima. Iya. Salah satunya mungkin tadi ya disebutin ya, salah satu teknologinya yang advance, walaupun dengan harga yang terjangkau. Betul. Menarik juga salah satunya teknologi ADAS yang akhirnya bisa banyak yang diadopsi, familiar lah. Yang usia banyak pabrikan. Kemudian apa tadi, voice command ya? Voice command, ya. Itu juga pertama mungkin ya di Indonesia. Voice command pertama di Indonesia. Yang berbahasa Indonesia. Iya, yang berbahasa Indonesia. Karena kalau nggak salah sebelumnya kan cuma ada voice command berbahasa Inggris. Dan itu kadang juga masih banyak miss gitu. Betul. Karena bahasanya kan bahasa Inggris. Tapi Wuling sudah bisa bahasa Indonesia. Bikin yang bahasa Indonesia langsung. Dan logatnya kalau nggak salah berapa itu ya? Logatnya itu semua logat bisa, asalkan kata yang digunakan bahasa Indonesia. Semua logat bisa? Iya. Yang penting bahasa Indonesia bisa semua? Bisa semua, begitu. Oke, menarik. Menarik ya. Nah, dari 2017 tadi ya, pertama, kemudian sampai sekarang, kalau boleh tahu pencapaiannya, penjualannya misalnya sudah berapa unit? Ya, kalau untuk penjualan sendiri itu kita sudah lebih dari 140 ribuan ya, sekitar 140 ribu total dari 2017 sampai 2022. Lalu untuk dari angka tersebut tadi itu sekitar 20 ribunya adalah konsumen Wuling EV. Oh, jadi ini, ya listrik berarti ya? Ya, mobil listriknya Wuling. Lalu kita juga sudah punya dealer, 150 dealer yang tersebar di Indonesia dan akan terus bertambah. Terus kita juga sudah meraih banyak award, itu kalau dicatat lebih dari 40 award dari berbagai pihak yang mengapresiasi Wuling. Terus kita sudah melakukan ekspor, itu ekspor sekitar di angka 5 ribuan unit. Dan menariknya sepertiga dari angka ekspor tersebut adalah mobil listrik Wuling. Mobil listrik Wuling. Ya, jadi Indonesia itu menjadi hub untuk ekspornya Wuling. Dan Wuling menjadi satu-satunya produsen mobil yang mengekspor secara utuh. Secara utuh? Iya, secara utuh. Terus kita juga melibatkan 100.000 pekerja dari hulu ke hilir. Dan tentunya ini menjadi sebuah produsen lokal lah ya di Indonesia yang memperkerjakan karyawan Indonesia. Lalu kita sudah punya total itu ada 7 lini produk untuk passenger car, lalu 1 lini produk buat komersial. Ya. Terus seluruh produk tersebut itu diproduksi di pabrik Wuling di Cikarang. Dan untuk khusus mobil listriknya sendiri itu juga diproduksi di Cikarang dan tingkat kandungan dalam negerinya itu lebih dari 40%. TKDN-nya berarti? Yes, TKDN-nya. Jadi itu pencapaiannya sudah cukup besar. Cukup besar untuk di usia yang singkat 7 tahun ya. 7 tahun. Betul. Benar-benar. Nah, kemudian tadi bicara ini kan kita trennya sudah mulai bergeser. Iya. Dari yang ICE, bahan bakar bensin, kemudian sekarang Indonesia udah mulai masuk ke electric vehicle. Yeah. Nah, kemudian di Wuling ini
kita dengar ada yang namanya konsep ABC Stories. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu ABC Stories ini? Oke, jadi ABC Stories ini sebenarnya sebuah payung campaign dari 3 lini produk Wuling. Jadi agar lebih familiar untuk masyarakat Indonesia, jadi Wuling EV ABC Stories itu merupakan perpaduan antara Wuling REV, jadi A-nya itu REV, B-nya Bingo, dan C-nya adalah Cloud. Cloud EV. Nah, ketiganya ini hadir di Indonesia itu tidak langsung datang semua, tapi memang hadir karena adanya permintaan dari konsumen di Indonesia. Jadi pertama kali kita hadirkan REV, ini sebuah mobil EV yang sangat compact, bisa muat 4 orang. Lalu setelah itu konsumen Indonesia membutuhkan yang lebih besar lagi. Jadi kami hadirkan Bingo EV. Bingo EV ini formatnya adalah medium EV, formatnya adalah hatchback EV. Ya, hatchback EV jadi lebih besar. Lalu butuh yang lebih besar lagi dan jaraknya lebih jauh lagi. Ada lagi kita bikin Cloud EV dengan konsepnya adalah medium hatchback EV. Nah, jadi ketiganya ini dihadirkan di Indonesia dalam rangka menjawab beragam kebutuhan mobilitas ramah lingkungan yang saat ini menjadi tren. Nah, untuk harganya juga itu range-nya mulai dari 100 jutaan sampai 200 jutaan, lalu 300 juta, ya 300 juta sampai 398 untuk yang paling tinggi itu Cloud. Jadi REV, ya REV 100 sampai 200 juta, lalu ada Bingo EV itu 300 jutaan, lalu Cloud EV itu 398 juta. Ya. Jadi ABC konsep ABC Stories ini ya. Payung ini berarti A-nya itu REV, ya. B-nya Bingo EV, dan C-nya Cloud EV. Yeah. Nah, kemudian selain menelurkan banyak produk di EV, electric vehicle ini, Wuling sendiri upayanya untuk membumikan electric vehicle di Indonesia ini, apalagi usaha-usahanya misalnya dengan SPKLU atau tempat, karena kan ekosistemnya karena ini salah satu pertanyaan masyarakat kita ya, karena ini baru tren electric vehicle ini, gua naik mobil listrik gimana nanti nih bisa ke sini, cukup nggak baterainya naik, hal-hal seperti itu bagaimana jawaban dari Wuling? Jadi kalau kita lihat dulu ke belakang, jadi dari tahun 2022 itu menjadi sebuah tonggak sejarah baru untuk segmen EV di Indonesia, karena di saat itu pilihan EV itu masih sedikit dan juga harganya itu memang tinggi. Nah, dari Wuling berpikir dengan langkah pemerintah yang ingin mempercepat akselerasi elektrifikasi kendaraan Indonesia, ya dari Wuling memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mendukung hal tersebut. Lalu hadirlah REV. REV keluar sebagai mobil listrik pertama di Indonesia dengan harga yang sangat terjangkau di saat itu, dan juga adanya konsumen yang saat itu FOMO. Jadi ketakutan kalau nggak punya REV. Dan REV itu menjadi satu hal model yang memang must have item. Nah, jadi dari situ meledaklah mobil listrik, trennya pecah, trennya terus bertumbuh, dan sekarang kita lihat pilihan mobil listrik udah banyak di pasaran. Nah, gimana sih sebenarnya untuk mengembangkan atau mempercepat lagi nih adopsi dari mobil listrik di Indonesia? Jadi kami lihat produk itu adalah one thing yang memang harus dimiliki. Kita udah punya tiga produk. Ya. Kedua adalah jaringan dealer. Jadi jaringan dealer kita ini sudah 150 dealer, jadi lebih mudah untuk menjangkau konsumen di seluruh kota adalah. Dan itu sudah mendukung untuk EV sendiri. Iya. Lalu yang ketiga adalah pengisian daya. Jadi di masa sekarang pengisian daya ini memang menjadi sebuah tantangan ya. Makanya di Wuling itu ketiga mobil listrik ini itu kita usahakan untuk bisa cas di rumah. Dan ada juga untuk paket pembeliannya mendapatkan charging pile AC 7 kW. Oh, jadi udah satu paket setiap pembelian mobil listrik Wuling. Itu udah termasuk. Nah, tapi kita lihat juga selain dari ekosistem 3 tadi, yang kita mesti lihat adalah sosialisasi mengenai manfaat dari mobil listrik itu sendiri. Nah, yang kelima adalah kesempatan untuk mencoba langsung. Jadi kalau mobil listrik ini kalau nggak dicoba langsung, itu pengalamannya akan berbeda banget gitu. Nah, nanti ketika sosialisasi mengenai benefit mobil listrik, lalu
fakta-fakta mobil listrik itu tentunya akan mengurangi keraguan dari masyarakat untuk berpindah ke EV. Kalau kita lihat dari tahun 2022 sampai sekarang 2024, itu pertanyaan-pertanyaan mengenai keraguan EV itu udah mulai berkurang. Benar. Mungkin kalau tahun 2022 banyak yang tanya gimana kalau mobilnya dicuci, nyetrum apa enggak. Nah, di tahun 2024 itu udah enggak gitu ya. Lewatin banjir misalnya di ibu kota gitu. Iya, gimana konser apa enggak gitu. Iya. Nah, jadi nggak usah khawatir sih, cuman langkah sosialisasi dan memperbanyak kesempatan-kesempatan untuk mencoba mobil listrik itu memang harus diperluas lagi. Bukan hanya oleh Wuling tapi oleh berbagai pihak, karena untuk membangun ekosistem EV yang besar, yang masif itu tentunya perlu banyak dukungan dari berbagai pihak. Jadi tidak hanya produsen otomotifnya sendiri, Betul. tapi juga yang lain, misalnya pemerintah dan yang lain-lainnya ya. Ya kalau kita lihat sih sekarang pemerintah sendiri memang kita lihat serius ya untuk mobil listrik. Yang pertama adanya insentif PPN, insentif itu ya kan. Terus yang kedua, kalau ada acara-acara kenegaraan seperti KTT, itu biasa mobil operasionalnya adalah mobil listrik yang menggambarkan bahwa Indonesia memang ready untuk mobil listrik. Mobil listrik ya. Terus ketiga, banyaknya pilihan mobil listrik sekarang. Itu tentunya memperlihatkan bahwa memang potensi mobil listrik itu besar sekali. Bagus di Indonesia. Itu dia. Ya, karena kan kita sekarang dengar misalnya tren di Eropa agak berbalik, tapi ternyata di Indonesia tidak seperti itu kan? Iya. Penerimaannya bagus gitu. Iya betul. Kan? Betul. Mobil listrik ternyata di Indonesia malah penjualannya pun mengalami peningkatan kan, beberapa persen dibanding yang ICE sendiri kan, yang sudah yang berbahan bakar bensin. Iya, betul. Nah, untuk saat ini Wuling sendiri misalnya bagaimana ekspansi jaringan, selain jaringan itu terkait penjualan, tapi juga misalnya after sales-nya, ya untuk servis atau apapun, terutama di EV ini. Oke, kalau misalkan untuk di EV ini sebenarnya yang kita perlu samakan dulu persepsinya, untuk perawatan mobil EV itu lebih praktis dibandingkan perawatan mobil ICE. Karena minim untuk perawatannya. Begitu, lebih sedikit. Dengan demikian harga perawatannya pun lebih ringan. Nah, menariknya lagi, kalau di Wuling ini kita pernah berpikir bahwa stigma mengenai baterai mobil listrik itu mahal. Ya, jadi kan kalau rusak gimana gitu. Hampir setengah hampir setengah dari harga mobilnya sendiri. Itu persepsinya dari masyarakat dan itu yang menimbulkan keraguan masyarakat. Kita sempat berpikir gimana caranya untuk mengatasi keraguan itu. Pada peluncuran Bingo EV itu tepatnya Desember 2023, itu kita hadirkan program Lifetime EV Core Component Warranty atau garansi seumur hidup untuk komponen inti mobil listrik, termasuk baterai di dalamnya. Baterainya juga termasuk. Dan ketika itu keluar, itu penjualan Bingo langsung naik terus. Dan akhirnya dengan antusiasme yang sangat besar dan kita berpikir bahwa keraguan masyarakat akan baterai mobil listrik itu sudah terjawab di sana. Jadinya ya seluruh mobil listrik baik REV, Bingo EV dan Cloud EV itu semua dilengkapi dengan program semua garansi. Semua model itu ya, berarti ya, untuk program lifetime itu ya. Betul. Jadi keraguan itu memang saat itu sangat menjadi momok yang besar untuk masyarakat, tapi ketika kita hadirkan itu benar-benar bisa menjawab. Dan uniknya lagi, ini menjadi tren karena beberapa pemain lain juga akhirnya menawarkan program yang sama. Begitu. Jadi intinya dari perkembangan mobil listrik sendiri adalah kita harus menjawab keraguan-keraguan dari konsumen. Nah, salah satunya yang baterai gitu. Lalu sekarang masalah untuk pengecasan ya. Pengecasan memang dari Wuling kita memang mengusung konsep easy home charging, di mana kita melihat di era transisi sekarang ke mobil listrik itu pengisian itu bisa dilakukan di rumah. Jadi lebih nyaman, misalkan kita pulang ke rumah lalu kita ngecas mobil ya kan, ya nanti pagi kita pakai sudah full lagi. Nah, ketika kita membutuhkan pengisian di luar rumah itu juga dari pihak PLN dan juga beberapa partner-partner pihak lain yang sudah membuat SPKLU juga kita bisa gunakan. Jadi artinya sebenarnya dari Wuling kita menyiapkan bagaimana agar konsumen kita nyaman untuk ngecas di rumah, lalu kita juga siapkan pengecasan di dealer kita juga, dan kalau misalkan memang tidak bisa ke dealer, tidak bisa di rumah, di SPKLU lain juga sudah bisa. Jadi sebenarnya ekosistem untuk
pengisian daya sendiri pun ini sudah berbagai pihak Dan udah ikut sangat serta. mudah ya istilahnya ya. Lebih mudah ditemukan sekarang, lebih mudah ditemukan, bahkan untuk lintas antar kota Antar kota pun itu sudah ada. Sudah gampang. Betul. Nah, rumah ini seberapa besar dayanya nih yang harus yang bisa buat ngecas mobil ini kan besar kan ini. Nah, jadi sebenarnya untuk rumah ini kalau untuk REV dan Bingo itu bisa di tegangan 2.200. Di 2.200. Ya, itu bisa. Ya kalau misalkan, tapi itu daya yang dipakai ya. Oh, daya yang Jadi dipakai harus untuk- disiapkan daya sebesar itu. Nah, untuk di Cloud EV juga bisa seperti itu, tapi misalkan mau yang lebih tinggi mungkin bisa di angka 3.500 untuk tegangannya sendiri yang mesti disiapkan gitu. Di tiap pembelian Wuling itu selalu disiapkan untuk home chargingnya juga. Home chargingnya sudah sepaket juga ya sudah berarti ya? dipaket juga. Jadi nggak usah worry, tinggal instalasi atau ada colokan yang langsung dicolok ke colokan rumah. Rumah ya. Begitu. Nah, jadi sejauh tadi tuh Air EV yang pertama ya, itu 2002. 2022 ya. 2022. ya. Nah, sampai sekarang itu kalau di total dari Air EV, kemudian Bingo EV, kemudian Cloud, ini total udah berapa penjualan? Kayak saya itu udah di lebih dari Indonesia? angka 20.000 ya, udah hampir Udah mau- 20.000 sudah ya? lebih, sudah lebih. Itu sudah lebih karena Air EV sendiri udah 2 tahun itu ada di angka 15.000. Air EV aja udah 15.000. Iya, 15.000. Dan kalau nggak salah Bingo itu ada sekitar angka 8.000-an. Jadi udah 20.000, hampir ke 30.000 lah totalnya selama Total 2022. 30.000 ya? Iya, hampir 30.000 lah begitu. Nah, dengan pencapaian itu berarti kan Wuling juga mungkin sudah bisa memetakan tren mobil listrik di Indonesia. Nah, menurut Wuling bagaimana untuk tren ini ke depannya lagi? Kalau untuk trennya kita lihat dari tahun 2022 itu market share ya, kita lihat dari market share secara industri itu memang masih kecil, sekitar 1, sekian persen, 1, sekian kecil lah. Lalu untuk di 2023 itu sudah mulai ke angka 2%. 2% naik 2% dan sekitar 2% berapa itu persentasenya cuman 2, sekian persen itu udah naik lah. Nah, di 2024 ini Januari sampai Agustus itu udah masuk di angka 3,6% market share-nya. Jadi mobil listrik ini punya potensi yang sangat besar sekali sebenarnya karena market share-nya masih di angka 3,6. Berarti porsinya masih besar Masih ya besar. buat untuk mobil listrik ya. Masih besar. Dan menariknya, jika kita bandingkan dengan Tiongkok, Indonesia termasuk yang paling cepat untuk Pertumbuhannya. perkembangan ya market share-nya. Kalau di Cina itu sekitar butuh waktu 10 tahun untuk 10 mencapai tahun. 1%. Sampai 1% aja Iya, 10 tahun. Iya, tapi setelah itu, setelah tahun berikutnya itu ya bertumbuh cepat sekali. Sekarang sudah hampir lebih dari 40% untuk market share mobil listrik di Cina sendiri. Nah, sedangkan di Indonesia sekarang udah mau masuk tahun ketiga lah ya, 2022 ke 2024 ya, 2024, 3 tahun itu di angka 3,6%. Sudah 3,6% Iya. berarti ya. Jadi rata-rata sekitar 1, sekian persen lah pertumbuhannya. Tapi akan bisa lebih cepat lagi, begitu. Jadi bisa disimpulin penerimaannya pun memang cukup bagus ya. Betul. Dengan upaya-upaya yang tadi ya, sosialisasi, kemudian ya Test drive, kemudahan yang iya, lain tadi betul, ya. betul. Oke. Nah, untuk setelah 2024 ini kemudian semakin banyaknya pilihan mobil listrik ya, entah dari sesama brand dari iya. Cina maupun dari yang lain. Sekarang target Wuling sendiri bagaimana untuk di EV ini? Oh, yang pertama kita sih sekarang kan sudah menjadi brand EV nomor 1 di Indonesia untuk Wuling sendiri karena penjualan dari Wuling EV ABC Storage tadi itu juga memang luar biasa. Nah, ini kita berusaha untuk mempertahankan hal tersebut. Dikarenakan kalau kita tarik ke belakang, pengalaman Wuling di Indonesia untuk secara umum itu sudah 7 tahun di Indonesia. Lalu pabrik kita itu punya kemampuan untuk memproduksi mobil EV, mobil hybrid dan mobil ICE di dalam Tiga-tiganya satu. udah bisa Iya, sudah bisa di dalam satu di- pabrik tersebut di Cikarang. produksi di sini ya, di Betul. Cikarang. Lalu juga mobil listrik kita juga sudah terpercaya karena sudah ekspor dan juga digunakan dalam berbagai KTT di Indonesia. Lalu kita juga mempunyai layanan program Lifetime EV Core Component Warranty tadi yang tentunya itu memberikan worry free lah kepada masyarakat yang memiliki mobil EV Wuling. Lalu untuk dealernya juga udah 150 dealer. Jadi sebenarnya posisi kita saat ini sangat percaya diri dengan kompetisi mobil listrik di Indonesia. Namun lepas dari itu sebenarnya Wuling ingin lebih berkontribusi lagi dalam mempercepat akselerasi kendaraan listrik di Indonesia. Gitu. Nah, tadi kan di EV ini untuk Wuling ada namanya konsepnya
ABC storage. Iya. Ini bakal nambah nggak nih? ABC, D, E, F, G atau gimana? Kalau dilihat dari sekarang, karena begini kita ngelihat segmen mobil listrik itu berbeda dengan segmen mobil ICE ya. Bahan bakar bensin ya. Betul, di mana kebutuhan mobilitasnya pun dan kebiasaan menggunakan mobil tersebut untuk mobilitas harian itu juga berbeda. Jadi kita juga lagi lihat nih, saat ini sih kita masih melihat bahwa REV itu bisa menjawab untuk kebutuhan konsumen yang first car buyer, yang tadinya dari FOMO akhirnya ke first car buyer. Lalu untuk si Bingonya sendiri untuk menyasar ke konsumen yang dia sudah membutuhkan mobil listrik yang lebih besar dan sudah punya pengalaman memiliki mobil S sebelumnya, dan Cloud EV ini untuk kelas yang lebih mature lagi, yang bisa jadi dia sudah memiliki mobil ICE atau mobil hybrid dan ini menjadi mobil yang akhirnya menjadi mobil hariannya dia. Begitu. Jadi kita masih melihat 3 lini produk ini masih bisa mencukup atau masih bisa menjawab kebutuhan mobilitas yang beragam di Indonesia. Kita belum lihat ada kebutuhan lain lagi sih. Gitu. Jadi untuk saat ini REV sudah mewakili misalnya untuk yang perkotaan, ya betul. Kemudian ada yang lebih gede lagi, ada bisa Bingo. pilih Bingo. Ya. Cloud pilihan yang mungkin lebih luas lagi. Iya, lebih luas lagi, dan yang kalau misalkan Cloud itu kita melihatnya konsumen yang mengedepankan unsur comfort. Oh. Itu. Kalau Bingo itu adalah orang-orang yang emang saya pengen tampil beda. Itu. Jadi mobil listriknya bukan hanya sebagai mobilitas mobil listrik, tapi udah menjadi gaya hidup dia. Itu Bingo. Lifestyle berarti ya. Itu udah pasti Bingo dia, begitu. Nah, kemudian kita ini kan masyarakat Indonesia ini terkenal misalnya kalau pergi tuh pengennya bareng-bareng. Kemudian sekarang itu hype-nya lagi suka jalan-jalan, naik mobil pribadi misalnya. Nah, kemudian kalau kita tarik ke mobil listrik, ini kan permasalahannya misalnya adalah jarak tempuh. Nah, untuk mobil listrik dari Wuling sendiri ini menjawabnya bagaimana? Mungkin kita bisa balik lagi di mana mobil listrik Wuling itu konsepnya adalah isi home charging atau mudah diisi di rumah. Nah, sebenarnya ini kita memang sudah siapkan dari REV, dari Bingo EV, dari Cloud EV. Jadi ketika kita berpergian, ketika kita menemukan colokan yang memang punya daya yang cukup, itu kita bisa mengecas di situ. Dan juga sekarang SPKLU juga udah mulai banyak. Udah mulai banyak ya? Ya, kalau misalkan tidak ketemu, bisa ke dealer-dealer Wuling yang ada di kota-kota tersebut untuk melakukan pengisian daya. Apalagi udah 150 dealer ya? Iya, sudah tersebar. Jadi nggak perlu ragu. Nggak perlu khawatir, gitu ya. Tinggal cari dealer Wuling mana yang terdekat dari posisinya, bisa melakukan pengisian daya, atau bisa dengan aplikasi dari PLN untuk melihat SPKLU yang ada di sana, ataupun juga pengisian daya yang dilakukan atau yang disiapkan oleh pihak ketiga juga. Jadi sebenarnya sekarang sudah lebih banyak untuk fasilitas pengisian daya, ini udah nggak perlu khawatir lagi. Dan kalau nggak salah, Wuling ini pernah dicoba jalan sampai ke Bali ya? Ya, itu kita udah pernah coba dengan Bingo EV, di mana dia memiliki varian yang 333 km. Jarak tempuhnya. Yes, dan itu bisa berhasil sampai ke Bali, tentunya juga dengan dukungan dari SPKLU, dari PLN, dan juga ada fasilitas pengisian daya di hotel, lalu ada juga dealer Wuling. Jadi sebenarnya itu bisa dilakukan dengan jarak 333 km Bingo EV, betul. Iya, 330, bentar memang lebih jauh sih. Iya, 333 itu iya. bisa. Benar. Begitu. Kemudian rencana soal jaringan bagaimana nih untuk tahun ke depan? Kalau jaringan, jadi sebenarnya sekarang kita akan pisahkan nih, ada dua nih ya. Yang pertama adalah jaringan untuk dealer sendiri, di mana sekarang 150 dealer, dan ini akan terus bertambah lagi. Terus ditambah? Ditambah, dan tentunya pasti akan dilengkapi dengan fasilitas pengisian daya mobil listrik. Lalu juga ada jaringan untuk DC charging. Jadi Wuling juga berkomitmen bersama dengan partner untuk membangun DC charging. Jadi memang ini penting buat kita untuk memberikan kenyamanan yang lebih lah kepada konsumen di Indonesia. Dan menariknya DC charging yang Wuling siapkan ini masih gratis. Berarti nggak perlu bayar? Nggak perlu bayar, hanya menggunakan aplikasi saja. Di DC charging yang DC charging yang memang punya Wuling? Punya Wuling dengan EV Power. Begitu. Jadi nanti cukup aplikasi, download aplikasinya,
lalu datang ke sana dan lakukan pengisian. Nanti setelah pengisian itu akan menjadi 0 atau Ini masih gratis. sampai berapa lama ini gratisnya ini? Sampai sekarang masih gratis. Masih gratis Masih ya? gratis, ya. Wah, ini sangat murah banget ya. Iya, jadi Sudah mulai mobil listriknya memang murah dibanding pakai bensin. Udah gitu isinya gratis Iya. lagi. Nah, sama satu lagi sebenarnya khusus buat yang REV sama Bingo EV ya. Ini kita ada program layanan, cuman ini ada syarat dan ketentuan berlakunya. Ini ada extensive free maintenance. Extensive free maintenance. Ya, jadi nambah. gratis, ya Atau gimana gratis biaya jasa, biaya spare part untuk perawatan berkala Waduh. sebanyak 16 kali. Begitu. Ini berarti bagian dari apa upaya Wuling untuk mempercepat ini ya. Ya. Sosialisasi maupun ininya ya. Jadi hitungannya kalau beli mobil listrik Wuling ya tinggal bayar token listrik. Tinggal bayar listrik tuh. Gitu. Nggak perlu mikirin yang Mudahnya lain lagi begitu ya, ya. mudahnya begitu. Servis sudah sedikit Ada ekstensif ya kan, Iya, bahkan ada ekstensif free maintenance-nya free, gitu kan, garansi Ngetasnya lifetime. Garansi lifetime. Iya kan, ngecas bisa di rumah, Bisa di SPK rumah. lu, Atau kalau mau gratis jadi di DC Charging di DC Wuling. Charging Wuling. Iya, begitu. Ini cukup menarik sebenarnya. Gitu. Tadi kita lihat ada ini ya salah satu program Wuling yaitu lifetime garansi. Nah, ini cukup menarik buat mereka teman-teman yang misalnya mau mencoba atau mungkin baru pertama kenal dengan mobil listrik ya. Ini mungkin bisa dijelasin lifetime garansi ini komponennya apa aja nih yang di Wuling, ditawarkan Jadi Wuling. kita mesti lihat dulu nih sebenarnya mobil listrik itu apa sih yang komponen pentingnya. Nah, komponen pentingnya di mobil listrik ada 3. Yang pertama baterai. Lalu yang kedua adalah motor listriknya untuk penggeraknya. Lalu ketiga ini kalau kita bilang nih motor control unit atau pengendali motor yang energinya diambil dari baterai. Nah, ketiga item ini adalah 3 komponen utama di mobil listrik secara general. Dan tentunya kenapa kita hadirkan program garansi yang seumur hidup untuk 3 komponen utama ini? Ya karena memang ini merupakan komponen yang wajib di mobil listrik dan tentunya harus dalam kondisi yang prima untuk memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan untuk mobil listrik. Lalu gimana dia bisa dapat lifetime EV core komponen warranty ini atau enggak? Jadi ada beberapa syarat dan ketentuan. Pertama adalah mobil ini adalah mobil tangan pertama, alias mobil yang tidak diperjualbelikan. Belum pernah ya belum dijual ya. Ya, jadi digunakan itu. Terus kedua ini digunakan untuk pribadi, bukan untuk kepentingan yang lain. Itu yang paling penting. Lalu ketiga itu tidak melakukan modifikasi di dalam 3 komponen utama tersebut. Yang terkait dengan 3 komponen itu ya berarti betul, ya. itu tidak melakukan itu. Lalu keempat itu melakukan servis rutin di dealer resmi Wuling. Lalu kelima adalah dia harus menggunakan suku cadang resmi dari Wuling. Lalu yang keenam adalah tidak melakukan tindakan seperti melakukan menabrakkan atau melakukan benturan atau merusak secara sadar 3 komponen utama tadi itu. Terus yang ketujuh adalah penggunaannya itu tidak lebih dari 30.000 km dalam waktu 1 tahun. Begitu. Oh, jadi dalam 1 tahun harus di bawah itu ya 30.000 maksimalnya. 30.000 ya? Betul. Karena kalau misalkan digunakan lebih dari itu, berarti penggunaannya bukan untuk penggunaan pribadi. Betul. Terbacanya seperti itu. Ya, jadi lifetime EV komponen warranty itu mengcover REV, mengcover Bingo dan mengcover Pro TV dengan syarat dan ketentuan yang tadi. Dan tentunya dengan adanya itu layanan garansi seumur hidup itu si konsumen yang memiliki udah nggak perlu worry gitu. Karena kalau misalkan terjadi apa-apa, garansi itu bisa berlaku. Betul. Ini bentuknya lifetime garansi ini diganti unit baru. Maksudnya komponennya atau seperti apa? Nanti dilihat dari kerusakannya. Jadi kerusakannya apa atau ada yang perlu diperbaiki atau yang ada perlu diganti komponennya itu yang akan dilakukan. Jadi melihat case by case, tidak melihat secara umum ya? Begitu. Nah kemudian Wuling ini kan di segmen electric vehicle sudah punya 3 produk, yaitu REV, Bingo EV, dan Code EV. Nah, ketiga ini kan juga secara produk terlihat berbeda ya. Dari REV ini mobil kecil lah ya. Kemudian Bingo ini bentuknya hatchback ya, lebih besar sedikit. Kemudian yang lebih gede lagi ada Code EV. Tentunya ini kan berbeda-beda nih ya pembelinya ya.
Air EV, ada Bingo, ada Cloud. Ini bisa dijelasin nih tipe-tipe konsumennya dari ketiga produk ini seperti apa? Kalau untuk yang Air EV itu saat ini masuk ke first car buyer, jadi dia mungkin sudah pernah membeli mobil, tapi mungkin mobil second. Nah, akhirnya dia bisa beli mobil baru dengan Air EV ini. Terus kedua, biasanya Air EV ini bisa digunakan untuk mobilitas yang rutin, jadi untuk pelajar, mahasiswa itu sesuai juga, sama mungkin first jobber juga yang baru mau pindah terus ingin menggunakan mobil listrik itu bisa masuk. Dan biasanya juga rutinitasnya itu biasanya dilakukan oleh ibu-ibu untuk antar anak sekolah. Itu biasanya di Air EV. Di Air EV itu ya? Ya, dan juga anak-anak muda lah biasanya yang pakai Air EV karena mereka lebih mengedepankan kepraktisan. Seperti mudah parkir, terus kalau misalkan jalan sempit itu nggak perlu worry, itu menjadi salah satu nilai plus dari si ini Air EV. biasanya juga perempuan juga ya? Iya, apalagi perempuan. kalau udah urusan parkir, mall, betul, itu Air EV udah sangat sesuai. Nah, kalau Bingo ini lebih tinggi lagi nih untuk yang penggunanya, biasanya nih lebih kepada profesional muda, lalu dia biasanya suka berpergian dengan teman-temannya, jadi dia butuh kabin yang lebih luas, lalu dia juga menggunakan mobil ini bukan sebagai moda transportasi, tapi ya gue pakai mobil listrik yang tampilannya unik banget nih gitu. Ini biasanya konsumennya juga bisa pria dan wanita juga sih, seperti itu. Nah, kalau untuk yang si Cloud EV ini ya udah tingkatannya udah lebih ekonominya lebih tinggi lagi. Ya, dengan sesuai harganya juga. Ya, dan biasanya juga sudah memiliki mobil lain di garasi rumah. Jadi Cloud EV ini bukan satu mobil sendiri, tapi ketika Cloud EV ini dipakai, Cloud EV ini akan menemani dia untuk harian dan mobil lainnya lagi menjadi mobil weekend. Begitu. Jadi keluarganya pun mungkin udah punya anak 2 atau 3 mungkin masih bisa ya berarti ya Cloud EV ya. Betul. Kalau boleh di-range harganya yang Air EV kemudian Bingo, Cloud ini. Nah, kalau yang Air EV itu kan 190 juta. Ini Jakarta dulu ya. Jakarta dan tentunya dengan insentif PPN. Jadi yang untuk Air EV-nya sendiri itu kita mulai dari 190 juta sampai 275 juta. Lalu si Bingo EV di 317 sampai 372-an atau 75-an, dan si Cloud EV itu 398 jutaan. Jadi range-nya itu dari 190 sampai 398. Betul. Dari Air EV sampai Cloud EV. Cloud EV, iya, betul. Baik, itu tadi perbincangan kita bersama Mas Gomgom. Terima kasih ya Mas Gomgom atas waktunya dan kedatangannya di podcast JPNN. Sama-sama. Sukses selalu Wuling Motors di Indonesia. Terima kasih. Dan Sobat Negeriku, nantikan podcast JPNN.com selanjutnya di kanal YouTube JPNN.com bersama gue, Rido. Bye.